Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai laporan praktikum kimia terapan yang berjudul Pemanfaatan Bayam Merah untuk Meningkatkan Kadar Zat Besi dan Serat pada Mie Kering, yang disusun langsung oleh saya sendiri yang bernama Yanisha Melga dengan NIM 17035005, yang dibimbing langsung oleh dosen pembimbing saya yang bernama Bu Faizah Qurrata Aini MPD. Kali ini kita akan langsung saja membahas latar belakang. Latar belakang masalah ini memiliki beberapa poin. Yang pertama adalah belum banyak yang tahu khasiat dari bayam merah. Padahal bayam merah ini memiliki manfaat atau khasiat yang sangat banyak bagi kesehatan kita. Yang kedua, belum ada yang memproduksi mie dari bayam merah. Karena tidak ada yang banyak tahu khasiat dari bayam merah ini, sehingga tidak adanya yang memproduksi mie dari bayam merah ini. Yang ketiga, belum adanya mie sehat yang beredar di kalangan pecinta mie. Kebanyakan yang beredar di kalangan pecinta mie ini adalah mie yang memiliki kandungan yang sangat buruk untuk kesehatan kita. Yang keempat, terlalu banyak masyarakat yang mengonsumsi mie yang mengandung pengawet. Padahal masih banyak tanaman-tanaman yang lain yang memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan kita, tetapi malah banyak mie yang beredar yang mengandung pengawet yang buruk bagi kesehatan kita. Selanjutnya yaitu teori dasar. Bayam merah atau Colosia argentea merupakan tumbuhan dari keluarga Amarantaceae. Nama saintifiknya adalah Amarantaceae gangeticus dan nama Inggrisnya red spinach. Di Jawa, tanaman ini dinamai bayam abrit, bayam lemak, atau bayam sekul. Bayam merah dipercaya dapat membersihkan darah setelah melahirkan, memperkuat akar rambut, mengobati disentri, dan mengatasi anemia. Dari Dokter Sehat 2012. Anemia gizi sangat umum dijumpai di Indonesia. Dari segi kesehatan masyarakat, anemia gizi terutama disebabkan karena kekurangan zat besi, sehingga anemia gizi sering disebut sebagai anemia kurang gizi. Dari Husaini 1989. Bayam terkenal dengan sayuran sumber zat besi. Selain mengandung vitamin A, vitamin C, dan kalsium, bayam juga mengandung karotenoid dan flavonoid yang merupakan zat aktif dengan khasiat antioksidan. Jenis karotenoid utama dalam bayam adalah beta-karoten, sedangkan zat aktif lainnya adalah klorofil. Jenis flavonoid yang terkandung dalam bayam adalah lutein dan quercetin. Dari Purnawijayanti 2009. Anemia defisiensi zat besi lebih cenderung terjadi di negara yang sedang berkembang daripada negara yang sudah maju. Di negara berkembang dari perkiraan populasi 3.800 juta orang, sedangkan di negara maju kurang lebih 100 juta orang. Dari Amiruddin 2007. Alat dan bahan. Alat: ampia, kompor, kuali, sendok besar, penyaring, pancing kecil, sendok, dan blender. Bahan: garam, air, telur, minyak, bayam merah, irisan seledri, dan tepung. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Kita akan melakukan proses blanching, yang mana memanaskan air 1 gelas penuh sampai mendidih dan memasukkan bayam merah ke dalam air yang mendidih, lalu mengaduknya sampai bayam tersebut layu, lalu menyaring sampai airnya habis. Memasukkan bayam merah pada blender dan menambahkan air setengah gelas, lalu di blender sampai halus dan menyaring bayam merah dengan penyaring. Memasukkan 400 gram tepung pada pancing kecil, menambahkan 1 butir telur, dan memasukkan irisan seledri, menambahkan 2 sendok garam atau secukupnya, memasukkan air saripati bayam merah secukupnya, lalu mengaduknya sampai homogen. Memasukkan pati bayam merah secukupnya, membuat adonan seperti persegi panjang, lalu memasukkan adonan tersebut ke dalam ampia dan meletakkannya di dalam talenan. Memberi tepung sedikit agar tidak lengket pada ampia tersebut. Lalu dimasukkan adonan pipih tersebut ke dalam cetakan mie pada ampia. Meletakkannya pada piring adonan yang sudah dicetak, dengan melakukan hal yang sama pada semua adonan. Adonan yang sudah dicetak dikukus selama kurang lebih 15 menit untuk pencetakan mie.
dan menggoreng mie yang sudah dicetak, sehingga siaplah mie kering bayam merah. Hasil pengamatan. Adanya penambahan irisan seledri menyebabkan adonan mie kering memiliki bercak-bercak berwarna hijau dengan tekstur mie kering yang keras ketika setelah digoreng dan mie-nya berwarna merah. Pembahasan. Pada praktikum kali ini yang berjudul pemanfaatan bayam merah untuk meningkatkan kadar zat besi dan serat pada mie kering, memiliki tujuan praktikum yang mana dapat membuat mie kering dan saripati bayam merah, dapat mengetahui kandungan dari bayam merah, dan dapat memanfaatkan bayam merah untuk pembuatan mie kering. Bayam merah memiliki kandungan yang sangat banyak untuk kesehatan. Salah satunya adalah melancarkan pencernaan. Bayam merah kaya akan serat yang mampu melancarkan pencernaan. Serat membantu mengatur pergerakan usus dengan membersihkan usus besar. Bayam merah membantu sembelit, mencegah kanker usus besar, diabetes, dan kolesterol. Yang kedua adalah atasi anemia. Bayam merah merupakan sumber zat besi yang baik. Kandungan ini bermanfaat untuk perkembangan aliran darah. Konsumsi bayam merah secara teratur dapat meningkatkan kadar hemoglobin dan memurnikan darah. Ini bisa mencegah anemia secara alami. Bayam merah juga kaya akan air yang dapat mengatasi lelah yang disebabkan oleh anemia. Bahan-bahan yang digunakan pada praktikum kali ini memiliki fungsi-fungsi yang sangat khusus, diantaranya adalah garam berfungsi untuk memberikan rasa asin pada adonan mie, air berfungsi untuk proses blanching dan pemblenderan, telur berfungsi untuk membentuk warna dan flavor yang khas pada mie. Minyak berfungsi dalam proses penggorengan. Bayam merah berfungsi untuk memberikan warna merah pada adonan mie. Irisan seledri berfungsi untuk memberikan bercak-bercak hijau pada adonan mie. Tepung berfungsi untuk pembentukan struktur pada mie. Blanching adalah teknik memasak makanan di dalam air atau uap dalam waktu yang singkat. Teknik ini digunakan untuk bahan sayuran agar sayur ini menjadi lebih awet. Itulah tujuannya agar dilakukan blanching pada praktikum ini. Seledri ini berperan penting dalam penambahan variasi pada mie kering, yaitu menimbulkan bercak-bercak berwarna hijau khas dari warna seledri itu sendiri, dan juga mie-nya berwarna merah yang ditimbulkan dari warna bayam merah itu sendiri. Penggorengan mie-nya berfungsi untuk mengeraskan struktur mie yang sudah dicetak saat dilakukan oven kurang lebih dari 15 menit. Kegunaan di oven ini adalah untuk melakukan pencetakan mie ini agar tercetak sesuai dengan bentuk tempatnya. Kebetulan kemasan yang dipakai berbentuk bulat sehingga menjadi bentuk yang cantik. Kesimpulan, pada praktikum kali ini ada beberapa hal yang perlu disimpulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kandungan bayam merah untuk kesehatan. 1. Dapat melancarkan pencernaan, kandungannya adalah serat. Kedua, dapat mengatasi disentri, kandungannya adalah air dan antosianin. Yang ketiga, dapat mengatasi anemia, kandungannya adalah zat besi. Dapat menyehatkan mata, kandungannya adalah vitamin A, C, dan E. Dapat menguatkan tulang, kandungannya adalah vitamin K. Poin yang kedua, fungsi dari bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama, garam berfungsi untuk memberikan rasa asin pada adonan mie. Yang kedua, air berfungsi untuk proses blanching dan pemblenderan. Yang ketiga, minyak berfungsi dalam proses penggorengan. Yang keempat, bayam merah berfungsi untuk memberikan warna merah pada adonan mie. Yang kelima, irisan seledri berfungsi untuk memberikan bercak-bercak hijau pada mie. Yang keenam, tepung berfungsi untuk pembentukan struktur mie. Poin yang ketiga, blanching adalah teknik memasak makanan di dalam air atau uap dalam waktu yang singkat. Poin yang keempat, tujuan di blanching adalah agar sayur bayam merah untuk dibuat menjadi mie kering ini awet atau tahan lama, sehingga mie keringnya awet. Nah, ini daftar pustaka dari dasar teori yang telah dilampirkan. Dan ini lampirannya. Ada harga pokok, ada modal, ada juga uang produksi, dan adanya keuntungan. Nah, ini foto-foto saat praktikum. Ini bukti setelah diupload di Instagram.
Terima kasih sudah menyaksikan. See you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.